Pesertanya lulusan SMA, MA, SMK sederajat 2024, 2025, dan 2026. Jadi sudah nggak usah dipertanyakan lagi 2023 udah nggak boleh ya Pak? Ya sudah nggak boleh karena dia udah 3 kali ikut kemarin 2023, 24, 25. Ya, clear. Lulusan paket C tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026. Dah. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Ini yang bedanya dengan SNBP. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 1 kali. Hasil UTBK 2026 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2026. Seleksi jalur SNBT 2026 berdasarkan hasil UTBK 2026 dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Ya. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP 2026, SNBP 2025, dan SNBP 2024 tidak dapat mengikuti SNBT 2026. Ya. Kenapa ini kita atur? Agar supaya bahkan sampai rapat tadi malam yang dihadiri langsung oleh Pak Menteri ya, Pak Amin ya, Pak Menteri hadir langsung dengan para rektor. Itu masih ada keluhan ketika mahasiswa sudah mendapatkan kursi di sini, kemudian bisa ditinggal, pindah perguruan tinggi dan sebagainya. Di sisi lain banyak keluhan kenapa kita tidak menambah kuota. Jadi memang kita menginginkan teman-teman, adik-adik kita yang ingin masuk PTN itu benar-benar serius dan sungguh-sungguh dengan pilihan yang sudah diambil. Next. Pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam 1 gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Ya. Kita masih punya waktu untuk mengkaji dan mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi 10 hari ini sebenarnya sudah kita hitung berdasarkan pelaksanaan dari tahun ke tahun. Khusus hari Jumat, ini akan kena Jumat 1 kali, Pak Wamen, ini tanggal 24 April. Kemungkinan besar di 24 April ini kita tetapkan hanya 1 sesi. Kenapa? Karena ketika sesi kedua itu berdasarkan pengalaman, waktu pelaksanaan sholat Jumat dari Sabang sampai Merauke itu berbeda dan sambung menyambung, bahkan ada daerah yang akan sangat mepet dan tentu itu secara psikologis akan mempengaruhi. Baik dari sisi peserta, pengawas dan sebagainya. Salah satu cara mengantisipasinya maka di hari Jumat mungkin kita akan adakan 1 sesi saja. Karena sepertinya dari Sabang sampai Merauke insya Allah nggak ada sholat Jumat yang jam 11 ya Pak Wamen ya. Tetap kan jam 11 lebih ya. Jadi insya Allah masih cukup aman lah. Untuk pilihan program studi tidak ada perubahan. Ya, sebagaimana tahun 2025. Ya, tetap untuk memilih 2 program studi, kombinasinya seperti ini. Kemudian 3 program studi dan juga 4 program studi. Next. Ini pilihan program studi pada SNBT 2026, tidak ada perubahan. Ini sudah dengan contohnya. Jumlah pilihan, kalau 1 program studi bebas memilih program studi apapun. 2 program studi itu bebas memilih program studi apapun. 3 program pilihan, maka itu harus 2 program akademik, 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 vokasi. Kemudian 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, seperti tahun yang kemarin. Kemudian 4 pilihan itu 2 program akademik, 2 program vokasi dengan minimal 1 diploma 3, 1 akademik, 3 vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Next. Persyaratan peserta UTBK SNBT 2026 harus memiliki akun, registrasi
dapat dilakukan di portal SNPMB. Tanggal-tanggalnya sesuai tanggal yang sudah disampaikan tadi. 7 April, warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Ya. Siswa SMA, SMK, SMA yang sederajat pada klaster akhir 2026 atau paket C sebagaimana yang disampaikan tadi. Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan sebagai siswa klaster akhir yang sekurang-kurangnya disertai dengan pas foto terbaru, stempel cap sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Tapi kita berharap ini kan sangat minimal. Siswa lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat tahun 2024 dan 2025 atau lulusan paket C 2024 dan 2025 dengan batas umur 25 tahun. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Ya. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Gitu. Dari 11 jenis portofolio yang sudah kita sampaikan tadi. Catatan untuk portofolio. Dimintakan agar calon mahasiswa mengunggah portofolio apa adanya. Jangan portofolio yang direkayasa. Sejatinya masih muncul keluhan sebenarnya dari beberapa PTN kalau bisa portofolio itu ujian langsung. Tapi kan nggak mungkin itu kita lakukan. Karena bagaimana dengan siswa misalnya yang ada di Sumatera, di ujung Sulawesi, di Papua, Nusa Tenggara, ingin masuk di perguruan tinggi yang ada portofolionya di Jawa, terus harus ke Jawa untuk tes, itu kan nggak mungkin. Makanya kita sediakan portofolio. Tapi dari sinilah kita sudah mulai belajar terkait dengan integritas kita. Portofolio yang diunggah benar-benar portofolio yang bersangkutan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ada keluhan dari perguruan tinggi. Jadi di portofolionya misalnya nih ngambil jurusan olahraga, di portofolionya terlihat oke. Begitu lulus diterima, dites secara langsung nggak bisa. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa kami sampaikan ini? Apalagi di era sekarang, portofolio dengan menggunakan teknologi itu kan sangat mungkin. Jadi sekali lagi portofolio yang diunggah adalah portofolio yang benar, karena itu berketerkaitan dengan individu yang bersangkutan ketika akan menempuh kuliah. Gitu. Ya, ini penting untuk dipahami oleh seluruh calon mahasiswa. 8. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Ya. Bagi peserta berkebutuhan khusus, tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Karena kita kan sekarang sudah menyediakan layanan untuk ujian difabel. Ya. 10. Membayar biaya UTBK. Karena ini yang berbeda dengan SNBP. Next. Komponen UTBK dalam SNBT. Ini baru kita sampaikan tadi malam Pak Wamen. Tapi nampaknya sudah cukup beredar juga nih di masyarakat, sudah ada yang menyampaikan dan memiliki interpretasi masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya perlu kami sampaikan, ada yang berkata begini, oh ternyata TKA itu tidak masuk di dalam UTBK. Ya memang lain. TKA itu untuk SNBP, UTBK untuk SNBT. Clear ya, jadi memang tidak ada hubungannya. Ya. Materi tes dalam ujian tulis berbasis komputer tahun 2026 terdiri atas 2 komponen, yaitu tes potensi skolastik dan tes literasi. Tes potensi skolastik meliputi penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Tes literasi, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, penalaran matematik. Perlu kami sampaikan, literasi dalam bahasa Indonesia, bukan tes bahasa Indonesia.
literasi dalam bahasa Inggris dan bukan tes bahasa Inggris. Ya. Karena kemarin muncul banyak pertanyaan, makanya sekarang kita sampaikan sedetil ini. Gitu. Karena kan macam-macam nanti, dipikir kita nggak transparan, nggak ada yang kita sembunyikan. Kita sampaikan apa adanya. Penalaran umum, penalaran induktif 10 soal, deduktif 10 soal, kuantitatif 10 soal. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal. Pemahaman bacaan dan menulis 20 soal. Pengetahuan kuantitatif 20 soal. Literasi dalam bahasa Indonesia 30 soal, literasi dalam bahasa Inggris 20 soal, penalaran matematik 20 soal. Ya. Dan ada soal-soal berketerkaitan dengan prodi yang dipilih, itu mempengaruhi, akan ditentukan oleh bobot masing-masing. Karena ketika dapat nilai UTBK kan suka bertanya, ini nilai saya lebih tinggi dari ini. Padahal nilai lebih tingginya itu di rata-rata. Padahal ketika memilih prodi tertentu bisa saja subtes tadi memiliki bobot yang berbeda. Secara rata-rata saya lebih tinggi dari Pak Wamen. Tetapi persyaratan untuk prodi yang kami tuju, nilai Pak Wamen itu lebih tinggi di situ sehingga mendapatkan bobot yang lebih daripada. Nah, jadi sekali lagi bukan rata-rata. Maka nilai UTBK itu kita tidak pernah mengeluarkan nilai rata-rata. Tapi kita berikan nilai berdasarkan masing-masing komponen tes. Durasi tes 195 menit, 3 jam 15 menit. Next. Tanggal penting UTBK SNBT. Registrasi akun 12 Januari sampai 7 April. Kalau ada yang mengeluhkan terlambat, ya mungkin saja terjadi, tapi kok ya Januari, Februari, Maret, April loh. Masa 4 bulan untuk registrasi akun gak bisa. Berapa lama bikin registrasi akun siswa? Gak sampai 1 jam. 4 bulan disediakan. Gak sampai 1 jam, ya udahlah. Maksudnya ini penting untuk kita tegaskan. Infonya sudah diberikan dari 16 September. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan, lebih dari setengah tahun. Ya. Pendaftaran UTBK SNBT itu 25 Maret sampai 7 April, pelaksanaan UTBK 21 sampai 30 April, pengumuman hasil SNBT 25 Mei, dan masa unduh 2 Juni sampai 31 Juli. Setiap tahapan UTBK dibuka dan tutup pukul 15.00.